to, ya ada road to-nya. Ya kalau ada road to-nya berarti ada jalan pertama, lalu ada sambungannya, baru nanti kelak bisa tiba kan ya. Jadi apa yang ada di awal perjalanan ini dan nyambungnya kemana, ya nanti kita akan bicarakan di hari ini ya. Coba kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, kalau ada feedback ya silahkan ditaruh di chat room ya, nanti kita akan sama-sama lihat ya apakah sesuatu yang kita bisa diskusikan atau enggak. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Demikian kata orang. Ya, kata orang demikian. Ya kalau ada yang setuju, ya boleh berikan jempolnya gitu ya. Katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, sehingga dari kecil ya tumbuh dewasa sampai nanti kita lulus sekolah, lulus kuliah, jatuh cinta, ya lalu tambah tua sampai punya anak lagi, lalu sampai kita menjadi cucu dan lain-lain gitu ya. Kita diberikan satu konsep, yaitu bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya setuju, setuju. Tapi ada tapinya. Tapi terutama apa? Jika belum berada di rekening kita. Ya jadi enggak, ini sebuah anekdot aja ya, sebuah jokes ya. Tapi orang bilang begini, memang uang nggak bisa beli segalanya, gitu ya. Tapi segala-galanya perlu uang. Ya itu juga anekdot lah ya. Cara kita memandang keuangan dari sisi yang berbeda. Ya, tapi kita harus sepakat kalau uang bisa atau nggak bisa membeli kebahagiaan, pasti nggak bisa kalau belum ada di rekening kita. Nah, jadi ada satu buah cerita klasik. Nah, ini cuma cerita aja. Ya ada dua orang pria lagi bersama-sama ada di sebuah halte bus. Dan kedua pria ini karena sama-sama menunggu bus, akhirnya mereka terlibatlah dalam satu pembicaraan. Ya. Pria yang pertama melihat pria yang kedua, ya kan? Lalu dia berkata begini, saya perhatikan kamu merokok, gitu ya? Oh iya betul, gitu ya. Lalu ditanya nih, rokoknya sebanyak apa? Itu kan pertanyaan berikutnya kan. Lalu dia menjawab begini, saya merokok sudah cukup lama. Ya, satu hari saya merokok, ya kira-kira satu kotak lah. Dia bilang satu box ya. Oke, lalu ditanya, udah lama merokoknya? Lalu dijawab begini, ya udah merokok dari umur 15 tahun. Ya kan sekarang Bapak umur berapa? Kan saya umur 40 gitu ya. Lalu dia mulai, maksudnya orang kedua ini lalu mulai sok pinter nih kan. Lalu dia bilang begini, Pak, Bapak merokok sebanyak itu ya Pak ya, setiap hari satu box gitu ya, dari usia semuda itu. Bapak tahu nggak Pak, kalau uang yang Bapak pakai untuk beli rokok itu, Bapak kumpulkan, ya Bapak nggak ngerokok gitu ya. Saat ini Pak, Bapak tahu nggak, Bapak kira-kira udah punya berapa? Orangnya bilang, ya coba boleh berapa gitu ya. Dia bilang begini, Bapak kira-kira akan sudah punya 200 juta Pak. Bapak udah bisa beli mobil. Bapak nggak perlu lagi di sini nunggu bus. Seandainya Bapak tidak merokok. Dia bilang seperti itu. Orang yang pertama dengar ya, lalu dia bilang, ya, betul, oke, setuju. Ya, lalu orang pertama tanyalah kepada orang kedua, kalau Bapak sendiri gimana? Apakah Bapak merokok? Gitu ya. Lalu orang kedua bilang, oh saya nggak merokok. Gitu ya. Dia bilang, karena alasannya apa? Ini, itu. Terus orang pertama cuma tanya begini, Bapak nggak merokok? Dari usia muda seperti yang saya lakukan ya? Setuju. Kalau gitu, mobil Bapak di mana? Uang tuh seperti itu. Ya, kalau kita bertanya ya, seberapa banyak uang yang kita miliki baru cukup, yaitu sesuatu yang susah dijawab ya. Kita akan jawab begini, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu berapa? Gitu. Jadi
kita harus sebenarnya belajar melihat ya bahwa uang ini sesuatu yang kita nggak bisa kategorikan setiap orang punya satu pandangan yang sama. Saya akan cerita satu buah cerita lagi. Tadi dua pria berada di halte bus. Kali ini dua orang pria yang lain berjalan masuk ke sebuah toko. Tokonya menjual barang-barang kerajinan Afrika. Dan kebetulan ini cerita nyata. Ini cerita nyata, nggak terjadi di Indonesia, tapi ini benar-benar cerita nyata. Jadi ada dua orang masuk ke dalam sebuah toko. Toko ini spesialis menjual souvenir, barang-barang dari Afrika yang kerajinan tangan sifatnya. Dia jual piring, dia jual basket atau keranjang, dia jual berbagai macam barang. Orang pertama lalu memegang sebuah piring, ya, lalu dia bertanya kepada orang yang jual. Benar-benar pertanyaannya begini, ini piring diimpor dari Afrika berarti? Betul. Ya. Berarti piring ini harganya terlalu murah. Berarti kalian di sana itu menekan harga pengrajin lokal demikian rendah sehingga kalian bisa bawa pulang ke Amerika Serikat dan jual dengan harga segini. Lalu penjual tokonya, ya, pemilik tokonya memastikan bahwa hal itu nggak benar. Ya, dia bilang begini, Pak pelanggan, kita nggak lakukan hal itu. Bahkan saya sendiri, itu pemilik tokonya, kadang-kadang saya juga terbang ke sana untuk memilih barang yang kita mau jual, dan saya pastikan orang-orang ini karena menjual barang kerajinan ini harganya fair dan mereka punya kehidupan yang baik. Ya. Terus orangnya tapi tetap nggak percaya. Tapi nggak mungkin kamu bisa jual dengan harga sekian dan lain-lain. Ya. Lalu orang kedua nggak tahu situasinya, tiba-tiba nimbrung dan dia bilang begini, saya lihat harga barang-barang kamu di sini untuk kualitasnya seperti ini, kenapa harganya mahal sekali? Dan lalu kedua pelanggan ini lalu berdebat sendiri. Yang satu bilang terlalu murah, yang satu bilang terlalu mahal. Itulah, nggak bicara mengenai uang itu nggak bisa kita hanya berbicara dari satu perspektif aja. Sehingga apa? Membawa kita ke hal yang sekarang sedang terjadi di depan kita. Kita baru tahu, banyak orang baru tahu. Baru tahu apa? Ternyata negara bisa bangkrut. Ini berita lagi benar-benar booming hari ini, saat ini, gitu. Ternyata negara pun bisa bangkrut, bukan cuma orang. Ya, jadi ini apa namanya? Jadi sesuatu yang perlu kita perhatikan juga. Kenapa? Karena saya ingat ya di awal pandemi. Jadi awal pandemi ya terjadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kebangkrutan. Ya, ada satu orang share di sosial media seperti ini, sedikit curhat. Saya seorang karyawan swasta di Jakarta, gaji 20 juta per bulan, tetapi setelah COVID hanya digaji 10 juta. Potong deh 50% ya, kena ya. Kasihan juga ya memang ya. Lalu dia bilang, saya mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri. Karena gaji tersebut tidak cukup. Cicilan mobil 4,5 juta, KPR 5 juta, jadi sebulan hanya sisa 500.000. Ini real thing that happen gitu. Jadi minta bantuan dari pemerintah. Ya, ini 20 juta per bulan gajinya sebelumnya. Ada juga yang di masa COVID mengalami hal yang tidak sebaik itu juga. Dia bilang temennya kerja di perusahaan swasta gaji 80 juta per bulan. 2 bulan dirumahkan, langsung rumah tangganya berantakan. Kredit mobil mewah, kredit rumah di kota wisata seharga 3M, tabungan tipis, sekarang mereka bingung. Kasihan katanya. Jadi balik ke pertanyaan semula saya, berapa banyak gaji hidup di Jakarta atau hidup di Indonesia, berapa gajinya baru cukup? Kalau 10 juta kayak tadi habis untuk
cicilan. Kalau 20 juta, ya begitu ya. 80 juta pun ternyata nggak cukup. Jadi berapa baru cukup? Ini sesuatu yang kita harus pikirkan. Karena apa? Karena sekarang muncul tren lagi, Cako, yang membuat banyak orang resah. Itu apa? Itu orang-orang bilang begini, umur 25 tahun, idealnya punya apa? Kalau zaman dulu, kita kenal istilah adalah begini, life begins at 40. Artinya apa? Artinya, it's okay kita mencoba segala sesuatu, ya, it's okay kita naik turun, gagal, dan apa, karena apa? Umur 40 tahun, itu kita masih bisa coba sesuatu. Life begins at 40. Ini terkenal sekali dulu. Tapi sekarang dimundurin. Udah umur 25 punya apa? Kalau umur 25, rata-rata orang bilang begini, harus udah punya rumah. Udah nggak boleh tuh tinggal sama orang tua tuh umur 25 tuh. Ya, dan yang keren adalah apa? Umur 25 harus punya tabungan 100 juta. Gaji minimal berapa? Dan cicilan rumah sudah harus lunas atau sudah harus sisa 20% lagi. Nah, ini benar-benar jadi sesuatu yang dipertanyakan di kalangan anak-anak berusia 20 tahun karena mereka mau ngejar umur 25 mau punya apa. Dan ini sungguh-sungguh meresahkan orang-orang yang berusia di atas 25 tahun tetapi belum punya hal-hal yang disebutkan ini. Jadi ini keharusan. Ini apa begitu? Apa yang benar-benar terjadi? Apa yang salah? Apa yang harus kita perbaiki? Itulah yang jadi pertanyaan kita. Sebagian orang bilang begini, penghasilan harus besar. Jadi nggak boleh UMR, harus naik dari UMR. Harus gajinya 10 juta, lalu gajinya harus 20 juta, lalu gajinya harus 40 juta, lalu 80 juta. Tetapi ternyata bukan berarti orang bergaji 80 juta secara finansial stabil. Nah, kita lihat itu terjadi di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Sebaliknya, ya apa orang bilang begini, pengeluaran terlalu besar, harus diturunin. Mungkin juga begitu ya, gaya hidup dan lain-lain begitu ya. Tapi sebenarnya, sobat ya, saya mau kasih tahu adalah apa? Bahwa ketika kita bicara mengenai the money game, nah ini yang saya mau infoin. Ketika kita bicara mengenai keuangan, ya, dan sekedar informasi ya untuk yang mungkin tahu, mungkin nggak tahu ya, saya 18 tahun berada di sebuah lembaga keuangan. Ya, jadi kita mau bicara perencanaan keuangan nih. Masalah utama adalah begini, bukan gajinya terlalu kecil, bukan gajinya terlalu besar, bukan penghasilannya terlalu besar, bukan gaya hidupnya, tetapi adalah apa? Tetapi adalah perencanaan keuangannya itu yang kurang matang. Maka kita yang gajinya di bawah 80 juta, kita akan pikir gini, kok bisa ya orang 80 juta gajinya sebulan tetapi hidupnya berantakan dalam waktu singkat. Orang yang bergaji besar, kadang-kadang mungkin juga lihat, dengan bertanya-tanya, bukan menghina, ya tapi dengan bertanya-tanya, gimana bisa hidup kalau gajinya di bawah sekarang? Kalau 60 atau 40, gimana bisa hidup? Masalah utamanya sebenarnya adalah di perencanaan keuangan. Sehingga ya orang itu masuk ke dalam satu yang suka disebut sebagai rat race atau perlombaan tikus. Gitu. Ya, rat race ini adalah satu perlombaan. Ya kalau kita ingat hamster begitu ya di dalam apa itu namanya? Kandangnya ada rodanya begitu, dia lari, ya semakin dia lari, semakin cepat dia dipaksa lari juga, dan semakin cepat dia lari, semakin dia lelah, semakin dia nggak bisa berhenti lari tanpa melukai dirinya. Itu rat race.
Saya tahu ya gambaran saya ya. Hamster yang lari di dalam rodanya itu, ketika dia mulai bergerak pelan-pelan, mulai jalan, itu it's fun buat dia. Tapi semakin dia cepat berlari, semakin dia nggak bisa berhenti lari. Karena semakin cepat juga rodanya berputar, memaksa dia semakin cepat lagi lari, dan saat dia mau berhenti, ya dia akan terluka. Ya inilah rat race. Dan kita, banyak di antara kita, ya sedihnya terjebak seperti itu. Semakin besar penghasilan kita, semakin besar gaya hidup kita, maka perlu semakin besar juga bekerja semakin keras, tapi gaya hidup juga ikut naik, bekerja lagi semakin keras, dan akhirnya kita termasuk putaran-putaran ini, sehingga suatu hari, kalau kita memutuskan kita mau keluar daripada rat race ini, kita yang akan mengalami luka-luka juga, seperti hamster tersebut. Jadi, ini yang harus kita sadari. Ini yang posisi di mana kita berada pada saat ini. Seringkali seperti itu. Nah, sehingga Limra itu membuat satu survei. Ya kan, dan hasilnya cukup mencengangkan. Hasilnya cukup mencengangkan. Yaitu apa? Yaitu mereka mensurvei dalam jangka waktu yang panjang, 40 tahun. Di usia 25 sampai 65. Di usia 65, dari 100 orang yang mereka survei itu, hasilnya itu ada di mana? 29 orang meninggal dunia sebelum umur 65. Jadi ya udah selesai. Ya nggak ada masalah dengan mereka. 29 orang meninggal dunia. Ya masih ada berapa? Masih ada 71 orang. Satu orang kaya, wealthy. 4 orang financially independent. Jadi tidak tergantung kepada orang lain secara finansial. Ya, 5 orang tetap harus bekerja untuk hidup di usia 65. 12 orang sudah menyatakan diri bangkrut. Dan 49, artinya separuhnya, yaitu bergantung kepada orang lain. Terutama bergantung kepada anak. Nah, itulah kenyataan kehidupan kita pada saat ini. Karena itu, ayo kita ada waktu mungkin sekitar 40-50 menit, ya maksimal 1 jam. Ayo kita bongkar beberapa pemikiran kita tentang uang dan apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, jadi yang pertama, ya apa itu? Ketika kita bicara uang, ketika kita bekerja, ketika kita membeli sesuatu, ketika kita berbicara tentang uang, kita selalu bilang begini, uang itu netral. Hati-hati. Ya, jadi kita selalu bilang begini, uang itu netral. Kalau seseorang boros, itu karena memang bawaannya dia boros. Nah, coba pause sebentar. Ya, siapa yang setuju dengan hal ini? Uang itu netral. Dan kalau seseorang punya kesalahan pengelolaan keuangan, atau dia boros, atau dia yang lain-lain, itu semuanya salah dia. Nah, siapa yang setuju? Coba boleh reset. Saya bisa lihat dari sini yang reset. Ya, ada yang setuju? Kalau uang itu netral, atau nggak ada yang setuju bahwa uang itu netral? Oke, sekalian nyapa. Selamat sore, Panggara. Oke, Bu Marlin, Bu Rita, Selamat sore halo. Pak Agus. Oke, ada Karina, ada Bu Ivy, selamat siang. Ya, oke, ada beberapa ini, ada Neil, selamat siang. Ya, Bu Jumita, Pak Reza. Oke, ada beberapa ya, ada satu sih setuju ya, katanya uang itu netral. Saya punya kabar buruk. Ya, saya pause dulu di sini. Dalam artian begini, ketika kita bicara gaya hidupnya yang mahal, gitu ya, setuju. Oke, kebanyakan setuju. Saya mau bilang begini, kalau kita lihat dari sisi uang itu sebagai satu alat, ya, uang itu netral. Setuju ya. Tetapi uang itu punya kuasa-kuasa tertentu. Yaitu apa?
uang tuh sebenarnya tidak 100% netral. Karena apa? Karena manusianya, ya ini ada kebiasaan-kebiasaan, ada bias-bias tertentu yang dia akan langsung lakukan begitu dia berbicara mengenai uang. Saya kasih contoh. Begini. Mau beli handphone baru. Ya. Mau beli handphone baru. Kalau kita lagi mau beli handphone baru, terus kita melihat nih, oh rasanya mahal. Gitu ya. Kok kelihatannya mahal ya? Lalu kita pikir nanti dulu deh belinya gitu ya. Terus seseorang bilang ke kita begini, bantuin saya kerja ini dong, melakukan hal ini gitu ya. Ada satu pekerjaan, nanti saya bayar deh kamu, gitu ya. Lalu kita bantuin dia, ya lumayan kan kerja sampingan gitu ya. Kalau kita jago masak, mungkin masak buat dia. Kalau kita melakukan apalah, pokoknya desain mungkin atau yang lainnya gitu kita lakuin. Ya lalu selesai gitu ya melakukan pekerjaan tersebut, dia kasih nih lumayan penghasilan tambahan gitu ya. Nah kita akan pikir begini, oh ini ada penghasilan tambahan. Pause dulu di situ. Case kedua adalah mau beli handphone. Lalu ceritanya ya handphonenya mungkin mahal dan apa, lagi jalan pulang ya iseng-iseng beli lotre. Terus tiba-tiba menang lotre. Nominalnya nggak gede-gede banget, enggak. Tapi cukup buat beli handphone. Kira-kira sama nih dengan nominal yang diterima orang yang di case pertama tadi. Waktu dia kerja keras, pakai waktu liburnya untuk bantuin orang ini kerjain sesuatu. Dari dua orang ini, siapa yang kira-kira akan lebih gampang spend uangnya untuk handphone tersebut? Dipikir sebentar, jawabannya langsung adalah yang kedua. Karena apa? Karena begitu kita menerima uang, pikiran kita, ya ini behavioral finance, kita akan langsung mengkompartemenkan uang kita ke kompartemen-kompartemen tertentu. Ada kompartemen yang namanya boleh langsung dibelanjakan. Ada kompartemen yang namanya jangan dulu dibelanjakan. Itu sebabnya ya kita harus bisa katakan bahwa apa? Bahwa kalau kita punya mindset-nya setengah-setengah, ya uang itu akan bisa mengendalikan kita. Uang tidak 100% netral dalam case ini. Ya, jadi itu juga sebabnya ya kita harus akui, mungkin kita mengalami atau mungkin orang lain yang kita tahu mengalami adalah ini. Kita tahu orang-orang tertentu yang ada hutang terhadap orang lain, ya. Tetapi kok bisa ya jalan-jalan, bisa ya healing, bisa ya ganti handphone, bisa ya beli-beli barang dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena itu tadi, ya uang yang di tangan dengan uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban yang harus dibayar, itu kompartemennya beda, sehingga orang nggak bisa merasakan bahwa kalau ada uang, yang pertama harus dilakukan tuh bayar hutang. Ya, hutang terasa jauh, handphone terasa dekat. Orang begitu. Uang tidak netral, karena manusia udah ada programnya, kayak magnet. Begitu masuk, langsung ada arah-arahnya. Ya, jadi itu sesuatu yang kita harus perhatikan dulu yang pertama. Jadi, control your money before it controls you. Gimana caranya? Beberapa hal. Ya, satu adalah belajarlah mengerti tentang finance, tentang personal finance. Apa itu? Bagaimana mengatasinya, bagaimana menggunakannya. Jangan apa? Jangan menganggap bahwa uang itu jadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Saya selalu ulang-ulang hal ini. Siapa dari kita yang tumbuh dewasa, duduk di meja makan bersama dengan orang tua kita pada saat makan malam, begitu ya,
Lalu dia akan mulai menceritakan tentang bagaimana kita mengatur keuangan. Hampir nggak ada. Mungkin nggak ada bahkan. Siapa di antara kita yang tumbuh dewasa, yang dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, kita tahu orang tua kita gajinya berapa. Siapa yang tahu? Nggak ada. Bahkan banyak orang kaget gitu ya. Waktu orang tuanya pergi duluan, berpulang misalkan, lu ternyata. Nah kagetnya ada dua. Ya ada yang kaget. Ternyata orang tua saya meninggalkan warisan. Ya ada. Yang sedih apa? Yang sedih, banyak case, kagetnya kurang menyenangkan. Kaget. Ternyata orang tua saya meninggalkan hutang. Nah itu, jadi kita pertama harus mengerti uang itu tidak boleh jadi sesuatu yang tabu. Karena uang itu terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jangan pernah berbohong kepada diri sendiri tentang keadaan keuangan kita. Coba dipikir sebentar kalimatnya, karena kan langsung mau bela diri kan, oh nggak mungkin saya mah nggak pernah bohong sama diri sendiri gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi dipikir aja sebentar. Jangan pernah berbohong kepada diri sendiri tentang keadaan keuangan kita. Gaji segini, ada keperluan. Saya nggak bilang boros ya, ada keperluan. Benar, ini penting keperluannya. Terus kita ngomong begini sama diri kita. Nggak apa-apa, nanti bisa. Nggak tahu gimana caranya, ya nanti bisa deh. Itu hati-hati. Ya kita bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, kita percaya Tuhan pelihara, saya setuju. Tapi hati-hati, hati-hati. Ya, jangan ngada-ngada, ya jangan ngadi-ngadi kata orang. Dan yang ketiga, yang paling penting, saya akan ulang ini 1000 kali kalau ketemu dengan saya, itu apa? Kita hanya boleh menghabiskan lebih sedikit daripada apa yang kita dapatkan. Saya tahu, semua orang akan bilang, itu mah udah tahu, gitu ya. Percayalah, nggak segampang itu. Ya, nggak segampang itu. Ya, buktinya kita udah lihat ya, teman-teman kita bergaji 20 juta, teman-teman kita bergaji 80 juta, ternyata juga terlibat masalah dengan spending mereka. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Uang harus jadi tools. Uang harus jadi alat. Uang harus kita kontrol. Jangan sebaliknya, biarkan diri kita dikontrol oleh uang. Hal kedua. Kita suka ngomong begini. Ini bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris nggak usah dipikir lah ya. Bahasa Indonesia itu begini. Duit gua. Duit gue kok. Setuju? Ya kan? Kita kalau mau beli sesuatu, terus ada orang nanya, lu beneran mau beli? Kita jawabnya apa? Kita jawabnya begini. Suka-suka gua, duit gua kok. Padahal kalimat duit gua kok itu sebenarnya udah menunjukkan bahwa kita juga sebenarnya ada keraguan-keraguan tertentu. Jadi hati-hati. Karena duit bukan duit lu, bukan. Tapi duit itu apa? Duit itu adalah penghasilan kita itu adalah satu, ya, untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, betul, setuju. Tapi ada juga uang itu yang kita terima itu adalah hutang terhadap masa depan kita. Ya, jadi ini harus dicerna. Utang gimana? Kan nggak utang, itu kan duit kita. Bukan. Kita terima gaji, 5 juta kah? 50 juta kah? Sebagian dari uang tersebut adalah hutang dari kita di masa depan. Hutang kepada kita ketika kita tidak lagi produktif. Hutang kepada anak-anak dan keturunan kita.
itu bukan milik kita semata. Ya karena apa? Kita hidup berapa? 70, 80 tahun? 20 tahun pertama pakai untuk belajar, dan kita hanya bisa bekerja berapa lama? Mungkin 30, 35 tahun, 40. Setelah itu kita masuk masa pensiun, nggak lagi produktif. Nah itu adalah area-area di mana kita harus bayar hutang dengan uang yang kita hasilkan ketika kita masih produktif. Dan jangan lupa, lagi-lagi, ya, ada sebagian itu yang saya selalu bilang itu adalah kewajiban kita, ya, bahwa ada yang namanya duties. Ya, duties ini silahkan diterjemahkan sendiri, ya, menurut kepercayaan masing-masing. Akan ada yang menganggapnya sebagai persembahan, ada yang menganggapnya sebagai zakat atau sedekah, atau menganggapnya sebagai yang lain-lain, termasuk di dalamnya pajak. Ya, termasuk di dalamnya pajak. Jadi uang yang kita dapatkan itu bukan, sekali lagi, bukan hanya milik kita. Ya, karena itu harus langsung diatur, harus langsung dibagi. Ada rule, ya, macam-macam rule-nya, tapi tolong mulai sekarang minimal ini harus dipraktekin. Sisihkan langsung untuk kewajiban, untuk pajak, untuk persembahan, untuk zakat, untuk apapun itu, silakan disisihkan terlebih dahulu. Sisihkan untuk bayar hutang kita di masa depan. Ya, jadi masuk dalam, orang suka bilang sekarang nih apa tuh? Kategorinya adalah investasi demi masa tua, waktu buat masa pensiun. Lalu sisanya kita bagi lagi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, jadi beberapa hal yang kita bisa lakukan adalah, satu, berkaitan dengan penghasilan, kita harus punya rencana. Misalnya 30-30-30-10 tadi, contoh yang sederhananya itu. Dan kita harus punya, dan kita harus komit. Yang kedua, semakin kita bertambah usia, teorinya, idealnya, semakin kita bertambah penghasilan. Harusnya angka rasio tabungan kita juga semakin besar. Jangan semakin kecil. Gaji 5 juta, nabung 1 juta. Mantap. Gaji 10 juta, nabung tetap 1 juta. Udah nggak mantap. Ya. Kalau secara rasionya sama pun, harusnya gaji 10 juta, nabung udah 2 juta. Tapi nggak boleh. Harusnya ketika gajinya udah 10 juta nih, nabungnya udah lebih dari 2 juta. Karena suruh siapa ningkatin gaya hidup dulu kan? Nah, itu pertanyaannya. Dan di masa produktif, ada banyak cara untuk mendapatkan, perhatikan, multiple streams of income, berbagai macam sumber penghasilan. Dicari tahu apa yang kita bisa lakukan, dan jangan lupa dilakukan. Satu lagi, ya, adalah ketika income naik, yang pertama kita lakukan tentunya adalah jangan menaikkan belanjanya. Ya. Begitu gajinya naik, hal pertama yang dilakukan ganti mobil. Salah. Ya, jangan lakukan hal itu. Kenapa? Karena hutang kita ke masa depan. Jangan lupa. Dan satu prinsip adalah penghasilan itu kan ada yang kita dapat bulanan, ada yang kita dapat tahunan. Ya, kalau untuk orang-orang karyawan kantoran ada yang namanya THR, ada yang namanya bonus gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang dagang ada yang namanya waktu dia musimnya lagi rame gitu, ada yang lagi sepi gitu kan, kebayang gitu, penghasilan berbeda-beda. Penghasilan bulanan untuk pengeluaran bulanan, penghasilan tahunan untuk pengeluaran tahunan. Jangan seperti, saya yakin lah ya, nggak ada di sini, yaitu apa? Yaitu untuk pengeluaran bulanan lebih besar pasak daripada tiang. Gimana caranya? Pakai dulu kartu kredit.
Terus apa? Terus nanti lunasin pas THR. Siapa yang begitu? Ya bertobatlah. Ya, siapa yang begitu bertobatlah. Harus dipos-poskan. Pengeluaran bulanan, pengeluaran tahunan, itu harus diatur. Ya, jadi jangan main, nanti kalau ada penghasilan gede, tinggal digebuk buat bayar utang. Salah. Salah. Oke. Yang ketiga, bicara mengenai hutang. Ya, orang bilang begini, jangan hutang. Setuju. Sangat setuju. Memang nggak semua hutang buruk, ya, tapi ada hutang yang sangat buruk. Ya, jadi sangat berhati-hati dengan hutang. Ya, yang paling penting adalah apa? Kalau sekarang punya hutang yang pembayarannya fleksibel, kayak apa sih? Kayak kartu kredit. Kartu kredit itu hutang 1 juta. Kita boleh pilih loh, boleh pilih mau bayar 100, mau bayar 200, mau bayar 500, mau bayar 1 juta, mau bayar 2 juta juga bisa. Itu kartu kredit. Ya, jadi untuk hutang-hutang yang pembayaran fleksibel, jangan bayar minimum. Ya, pembayaran minimum itu namanya adalah menggali kubur sendiri, karena ya interest ya atau bunga yang muncul dari sisanya itu akan lebih besar daripada minimal yang kita bayarkan, sehingga lama-lama ya hutang kita bukannya berkurang tapi malah bertambah besar. Jadi jangan lakukan hal tersebut. Yang kedua, kalau udah kepepet ya kita tentu boleh negosiasi ya untuk restrukturisasi hutang. Ya itu sesuatu yang bisa dilakukan. Ya, jadi benar-benar adalah salah satu hal ya, misalkan waktu awal pandemi kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan apa? Dia mengumumkan begini, bahwa untuk pelaku UMKM, ya kan, dengan batasan-batasan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, begitu ya, bisa melakukan restrukturisasi utang dan harus dipenuhin gitu ya. Jadi banyak perusahaan leasing waktu itu, wah, ribet sekali gitu ya pekerjaan mereka ya. Dan 6 bulan jangka waktu grace period yang dikasih oleh pemerintah, wah perusahaan leasing nggak ada pemasukan tuh. Ya, jadi, tapi bisa hampir semua jenis hutang, yaitu bisa di restructure. Ya kadang-kadang perlu bantuan orang yang lebih ngerti, kadang-kadang kita bisa lakukan sendiri, ya tetapi kalau perlu itu sesuatu yang bisa dilakukan. Ya. Beberapa hutang yang masih bisa diterima pakai tanda kutip, ya tentu yang pertama itu ada mortgage. Mortgage itu KPR, ya karena beberapa hal ya. Satu adalah itu biasa nominalnya sangat besar sekali untuk beli rumah. Ya, jadi kalau usia 25 mau beli rumah itu sulit ya. Tetapi ya itu angkanya besar, tapi biasanya hutangnya bisa dilakukan dalam jangka panjang sekali juga, ya 10, 15, 20 tahun. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika di tengah-tengah kita butuh restructure atau apa itu pilihannya banyak sekali. Ya, jadi kecuali itu atau kalau di luar negeri ada yang namanya student loan, di sini pun sekarang beberapa perusahaan swasta mulai menyediakan edukasi itu investasi terbaik, saya setuju. Ya, jadi sampai tahap tertentu mungkin ya itu masih bisa diterima gitu ya, acceptable. Tetapi di luar itu ya, untuk murni konsumsi tentu jangan lakukan kalau apa? Kalau yang nomor 5, kalau kita belum tahu bagaimana kita bisa melunasinya. Ya. Do not go into debt without already paying it off. Jadi jangan berhutang tanpa sebelumnya kita sudah bayar. Maksudnya gimana? Gitu ya. Tunggu, nggak ngerti gitu ya. Ya bahasanya ribet gitu. Maksudnya begini. Ya, simpel begini. Jangan hutang kalau nggak bisa bayar. Sangat sederhana. Ya, kita mau beli barang di kartu kredit, ya jangan lewat angka di mana di akhir bulan saat kita
perlu melunasinya, kita nggak bisa lunasi semua. Dan ini berbahaya, kenapa? Karena saya kasih contoh yang sangat simpel, kalau kita pakai kartu kredit, ya untuk membeli keperluan sehari-hari, dan kita nggak lunasin pada waktunya, bayangkan apa yang terjadi bulan depan. Kebutuhan sehari-hari kita berkurang nggak? Bulan depan nggak jadi makan, gitu, nggak perlu makan. Dari 30 hari, bulan depan cuma perlu makan 15 hari, kan nggak. Di bulan depan, angka yang sama akan nambah, kemampuan membayar kita akan sama, nggak bisa bayar semuanya, dan ini akan bergulung terus, makin lama makin besar. Jadi, balik ke nomor 4 sebentar. Ya, ada peribahasa bilang begini, if it's too good to be true, ya then it's too good to be true. Maksudnya, kalau ada sesuatu yang rasanya terlalu muluk untuk jadi kenyataan, ya mungkin memang begitu. Ya, dihindari aja. Ya, dihindari aja. Oke, itu yang nomor 3. Gitu ya. Jadi beberapa poin yang kita udah bicara tadi. Yang pertama adalah mengenai uang tidak netral. Jadi kita harus berusaha, benar-benar berpikir jangan sampai kita dikendalikan oleh uang. Yang kedua, kita bicara pendapatan. Pendapatan harus ada kompartemennya, harus ada fungsinya daripada masing-masing pendapatan kita. Yang ketiga, kita bicara soal hutang. Ya, hutang itu harus diatur dengan baik. Ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Gimana caranya ngatur hutang? Gimana caranya ngatur pendapatan? Gimana caranya ngatur apa namanya keuangan dan lain-lain nanti. Sebentar, saya mau arahin kita ke sana, tapi nanti setelah ini. Itu apa? Lihat yang keempat dulu. Setelah COVID, rasanya mungkin seluruh dunia ya. Setelah COVID mungkin seluruh dunia rasanya bertobat begitu ya. Kalau zaman dulu ya ada orang nawarin asuransi gitu ya. Kita selalu bilang, "Oh, nggak perlu lah," gitu ya. "Nantilah, masih sehat." Gitu ya. Asuransi mobil gitu, nggak perlu lah. Detailnya hati-hati kok. Kan jarang dipakai mobilnya, ngapain beli asuransi gitu kan ya. Tapi setelah COVID kejadian, ya kita semua baru kaget ya. Ternyata penting sekali punya asuransi ya. Ketika jutaan orang sekaligus memerlukan hal itu. Gitu. Jadi saya rasa kita sudah dibuka pikirannya, ya sudah sadar akan pentingnya asuransi, ya it's good gitu ya. Cuman memang begini, enggak semua asuransi itu untuk semua orang. Sayangnya begitu. Ya misalnya begini. Sekarang orang kalau mau jual asuransi itu banyak sekali yang jualnya produk unit link begitu. Ya, jadi katanya ada asuransinya, ada investasinya, dan lain-lain. Ya, sayangnya itu bukan buat semua orang. Bukan semua orang perlu produk itu. Itu yang pertama. Ya, jadi harus dipikir ke sana. Yang kedua, kita sering dengar begini. Semua orang pasti meninggal. Oh iya, betul, setuju ya, bagian sananya setuju 100%. Ya nggak ada masalah gitu. Jadi orang bilang begini, semua orang pasti meninggal. Setuju. Tapi bagian ini nih yang menarik. Jadi semua orang perlu asuransi jiwa kalau meninggal. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya. Semua orang pasti meninggal, setuju. Berarti semua orang perlu asuransi jiwa supaya pada saat dia meninggal ada asuransi. Nah, itu ya agak kurang gitu ya, karena setahu saya orang mati nggak bisa menggunakan uangnya lagi gitu ya. Maka asuransi jiwa tentu adalah pengalihan resiko kehilangan pendapatan untuk siapa? Untuk ahli waris. Kalau ada seseorang ya yang memang tidak punya ahli waris, yang memang
nggak punya saudara, hidup sendiri, nggak punya keturunan. Buat apa dia punya asuransi jiwa? Nah, itu yang harus dipikirkan. Atau ya ini lebih sedih lagi. Ya anak kecil baru lahir gitu ya, atau di bawah umur 5 tahun, terus sudah ditawarkan asuransi jiwa. Ditawarkan asuransi jiwa, dibilang apa namanya, mumpung dia masih kecil beli dulu, jadi cost of insurance-nya masih murah dan lain-lain. Ya, orang tuanya nggak tahu bahwa satu, ya ini amit-amit sekali. Yang tapi ini pengetahuannya itu apa? Anak-anak coverage-nya berbeda. Walaupun ada uang pertanggungan sama, tetapi akan keluar dalam nominal yang jauh lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika masih kecil, seorang anak itu nggak punya penghasilan yang resikonya dipindahkan ke orang lain ketika dia tidak lagi mempunyai penghasilan. Karena memang nggak ada penghasilan. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya boleh dibilang nggak perlu. Plus yang sangat-sangat harus dipikir, kalau sampai amit-amit kejadian, ya apakah itu jadi prioritas orang tuanya? Saya rasa enggak ya. Jadi asuransi sangat penting. Semua orang perlu asuransi, tetapi tidak semua orang perlu semua jenis asuransi. Jadi pulang dari sini, coba cek kita punya polis apa aja. Ya, dan pikir kita benar-benar perlu nggak polis ini. Kalau perlu bantuan untuk review gimana caranya? Nanti ya, habis ini ya. Ada ujungnya nih yang hari ini ceritanya. Oke, ya jadi pulang rumah, keluarin lagi semua polis, dijejer, hati-hati. Mungkin ada yang udah nggak berlaku. Kedua, ya cek yang dapat dari kantor kalau ada itu seperti apa. Ya apakah BPJS, apakah swasta. Kalau BPJS dapatnya seperti apa, kalau swasta dapatnya seperti apa, coverage-nya apa aja, cover spouse kita juga kah, cover anak kah, dan lain-lain. Cari tahu mengenai hal tersebut seawal mungkin. Kemudian apa? Ya, kalau perlu bantuan, karena ini ada sesuatu yang sangat spesifik, saya setuju. Ini ada skill yang apa ya? Sangat niche kali ya ngomongnya ya, sangat perlu expertise tertentu gitu. Kalau perlu, carilah orang yang mengerti. Sayangnya seringkali orang yang benar-benar mengerti dan bisa membantu kita dan mau membantu kita itu bukan orang yang ada di depan kita lagi nawarin asuransi kepada kita. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Memang yang jual asuransi tentu maksud hatinya juga baik gitu ya. Tetapi seringkali dia bukan orang yang paling tepat untuk menyarankan sesuatu kepada kita. Tergantung ya. Karena apa? Karena kita harus baik-baik nih lihat agennya itu ya apakah benar-benar bisa dipegang, apakah benar-benar memikirkan kebaikan kita atau ya kita tahu ya hanya memikirkan mengenai komisi atau target atau penjualan dan lain-lain. Oke, jadi ini beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang kelima, yang bicara mengenai penghasilan kita, kok rasanya nggak beli apa-apa, tapi kok gaji numpang lewat gitu ya. Tapi kayaknya nggak beli apa-apa gitu, barang di rumah juga nggak nambah, pergi keluar untuk restoran dan fancy juga nggak ada, tapi duitnya hilang, gimana? Itu pertanyaan gitu ya. Jadi salah satu yang sering kita lakukan secara nggak sadar itu adalah ini. Ketika ada barang lagi sale, kita jadi pengen beli. Saya kasih contoh satu lucu sekali. Ya, saya tutup mereknya ya. Saya ada orang yang pakai ini apa namanya minyak kayu putih begitu.
beberapa hari yang lalu ya saya pergi ya dan saya lihat ya di satu toko apa namanya tuh ya tokonya ya toko franchise farmasi yang ada di mall gitu ya. Jadi ada franchise farmasi yang ada di mall tuh ya, dan dia menjual nih yang biasa saya pakai nih ya, diskon 45% gitu ya. Waduh, langsung jadi kepikiran pengen beli gitu ya. Nah, ini hati-hati nih. Sering juga lagi buka ini nih, lagi buka aplikasi marketplace gitu ya. Terus dia tiba-tiba tulis nih, diskon 50%. Barangnya jadi sekian harganya gitu ya. Kita lalu jadi kepikiran, oh langsung pengen beli. Hati-hati. Ya. Karena apa? Karena ya itu begitu lihat harganya begitu diskon 40% gitu ya. Terus saya cek harganya di situ berapa gitu ya. Saya coba iseng-iseng cari lagi harganya. Biasanya belinya kok rasanya nggak jauh dari situ ya. Ternyata memang dia jual lebih murah sedikit, nggak sampai 45%. Karena kalau kita lihat harganya di online, ternyata banyak yang harganya mirip-mirip. Jadi belum tentu semua yang ditulis sale itu kalau dibeli itu untung. Ya, jadi no, enggak aja. Gitu ya. Kalau kita beli barang harus karena apa? Sorry ya. Kalau kita beli barang harus karena kita butuh. Ya bukan karena ada di sale-sale tertentu gitu ya. Karena apalagi kalau nggak ada orang lain yang dia jual, kita juga nggak tahu itu sebenarnya benar-benar harga asalnya berapa, didiskon jadi berapa, atau memang cuma ditambahin tulisan sale aja, nggak ada pembanding gitu ya. Jadi nggak gitu. Beli barang adalah kalau kita punya kebutuhannya dan gimana caranya. Ini yang harus kita pikir baik-baik, yaitu apa? Karena saya mau tanya, apakah semua yang hadir di hari ini nih, sini nih, sudah punya financial goal? Itu yang jadi pertanyaan pertama. Apakah kita punya tujuan finansial yang smart? Ya, kita tahu kalau dalam dunia pekerjaan kita mau bikin goal, itu goalnya harus smart. Smart maksudnya gimana gitu ya? Singkat sekali ya, karena ini topik yang bukan saya mau bahas hari ini gitu ya. Smart itu maksudnya harus spesifik. Ya, harus clear apa yang kita mau lakukan. Saya mau pensiun enak. Itu nggak smart. Gitu. Saya mau pensiun enak. Pensiun enak itu maksudnya gimana? Pensiunnya di Maldives, dengan pensiunnya di Jakarta, dengan pensiun di Shanghai misalnya, dengan pensiun di New York, itu semua butuh jumlah uang yang berbeda-beda. Pensiun enaknya maksudnya gimana? Gitu. Saya mau nikah. Ya tentu kalau mau nikah penting untuk punya calonnya dulu, gitu. Tapi anggaplah udah ada, ya saya mau nikah. Mau nikah di mana? Mau undang berapa orang? Mau makanannya seperti apa? Mau adain di berapa kota, misalnya sekarang ngetrend ya, nikah di 7 kota gitu. Itu semua perlu perencanaan keuangan yang beda. Jadi spesifik, smart, mulai dari spesifik, measurable. Kita bisa tahu kita mau menikah berapa lama, 2 tahun lagi, butuh berapa, butuh sekian. Oke, setahun kemudian, apakah kita sudah punya separuhnya? Nah, itu harus bisa diukur. Ya. Achievable. Saya mau nikah. Kapan? 2 tahun lagi. Butuh berapa? Butuh sekian. Kok gede sekali? Iya, karena saya mau adain di 7 kota. Masing-masing kota 7 hari, 7 malam pestanya. Setelah itu mau honeymoon 77 hari. Keliling 7 negara. Tapi lupa, gajinya UMR. Itu nggak achievable. Ya, jadi
jangan gitu ya. Lalu realistik, ya itu berkaitan dengan bagian-bagian lain dari kehidupan kita. Saya mau pensiun di usia 45 gitu ya. Tetapi ternyata pada saat umur 45 ya ternyata kita punya anak yang masih kecil. Ya bukan hal yang bijaksana juga karena bertentangan dengan goal-goal lain dalam hidup kita, dan harus ada jangka waktunya, ya time bound. Ya, kita mau lakukan dalam berapa lama, untuk kapan, itu harus ada catatan waktunya. Nah, kita akan bicara mengenai hal ini lebih detail lagi nanti disambungan daripada episode ini ya. Nah, jadi financial goal, kalau belum punya, kalau tidak punya, itulah yang jadi masalah. Karena apa? Karena satu, kita jadi nggak tahu kalau kita saving, itu saving untuk apa. Yang kedua adalah kita nggak tahu kalau kita spending, apakah itu membawa kita lebih dekat ke goal kita, atau malah sebaliknya menjauhkan kita daripada goal kita. Jadi hal yang paling penting, pertama itu adalah kita harus punya yang namanya financial goal. Ya. Lalu baca lagi. Beli barang, baca yang di bawah tuh, yang ada tulisan warna merah tuh. Beli barang adalah kalau butuh. Dan ingat, beli barang waktu lagi sale misalnya, atau waktu kita rasa it's a good deal gitu ya, itu boleh. Boleh, tentu boleh ya. Kalau bahasanya tadi gimana? Duit-duit gue gitu ya. Tapi ingat bahwa ada yang namanya maintenance. Nah, setelah ini, setiap barang yang kita beli itu ada cost-nya, ada depresiasinya, ada biaya maintenance-nya. Kalau mobil ada biaya pemeliharaan, ada biaya bahan bakar, ada biaya-biaya lainnya. Itu yang harus kita perhitungkan. Gitu ya. Ada penghasilan tambahan nih, gaji naik. Nyicil AC ah. Gitu ya. Jadi sekarang bisa beli AC. Nggak pakai kipas lagi. It's good thing gitu ya. Karena jadi nyaman hidupnya, jadi tidurnya lebih enak gitu ya. Tapi jangan lupa, beli AC berarti ada tambahan biaya listrik yang cukup besar. Apakah kita bisa cover atau enggak? Contoh, ya. Atau ada 2 AC, satu harganya 2 juta, satu harganya 4 juta. Nah, langsung dengan yakin beli yang murah, belum tentu untung. Cek dulu ya penggunaan listriknya. Untuk dinginnya sama, untuk PK-nya sama. Kalau memang penggunaan listriknya beda jauh, kita harus pikir ulang. Atau kalau yang ini gampang rusak, nah pikir ulang. Belum tentu barang murah itu menguntungkan. Ya, bahkan seringkali ya karena beli barang murah, lalu barangnya rusak, terpaksa harus beli barang yang tadinya dihindari, yang mahalnya itu. Nggak jadi beli itu, beli yang murah, akhirnya tetap beli itu juga ujung-ujungnya. Plus, udah rugi keburu beli yang murah duluan. Ya, jadi itu yang kelima ya, perhatikan baik-baik. Satu lagi, ya, money myth nomor 6, yaitu bayar di awal. Ya kalau ada apa-apa, bayar di awal dulu. Gitu, pasti akan jatuh-jatuhnya lebih murah. Belum tentu juga. Ya, yang pertama adalah kita harus tahu kita akan pakai seberapa panjang jangkanya. Ya, kalau tahu ya, saya selalu bicara ya, begini ya. Saya ini adalah donatur gym. Ya, yaitu apa? Yaitu bayar terus tapi nggak pernah datang. Ya, karena ratusan lain hal ya. Tapi ini anekdot ya, ini sebuah jokes saja ya. Bayar gym gitu ya. Kalau bayar bulanan segini, bayar setahun aja Pak, biasanya lebih murah. Ya kalau memang kita komit mau datang ke gym sepanjang tahun itu pilihan yang baik. Tapi kalau kita ragu-ragu gitu ya, beli dulu lah gitu ya. Nah itu perlu dipikirkan. Dekat rumah saya ada buka gym baru. True story, true story. Ada buka gym baru, ya. Dan
Oh ya, dulu ada yang donatur gym juga. Sekarang sudah bertolak. Dekat rumah saya ada buka gym baru. Keren deh rencananya. Jadi mereka udah mulai jualan tuh. Udah mulai jualan. Gitu ya. Dan kalau bayar 1 tahun di muka pada saat itu, ya, itu akan dapat potongan yang lumayan, sangat lumayan. Jadi banyak beberapa teman-teman yang saya kenal juga mulai beli dulu tuh. Jadi apa yang terjadi setelah itu adalah gymnya dibukanya itu mundur 6 bulan lebih. Jadi memang begini, berlakunya tetap 1 tahun, ya berlakunya tetap 1 tahun. Mereka nggak curang lah, nggak, it's good gitu ya. Berlakunya tetap 1 tahun, tapi selama 6 bulan ini, jadinya teman-teman saya yang beli itu, yang memang lihat mau nge-gym, ya true story. Mereka harus bayar bulanan di gym lain dulu, karena mereka belum bisa pergi ke sana. Tadinya mau murah, gitu ya, malah jadinya akhirnya harus bayar di tempat lain bulanan selama 6 bulan untuk, karena yang itu belum buka sampai 6 bulan kemudian. Jadi yang hitung-hitungan begini tuh harus hati-hati, gitu ya. Dan belum tentu semua untung. Dalam artian begini, kalau yang potongan yang diberikan itu angkanya hitungannya kecil, ya misalkan 3-4%, gitu 5% atau 10% lah begitu ya, itu belum tentu kita nggak bisa dapatkan lebih untung dari dana yang kita miliki kalau kita pakai untuk hal lain. Jadi harus dipikirkan hal-hal seperti itu juga. Itu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya ingat-ingat beberapa hal. Ya, kalau sekarang mau belanja gitu ya, cobalah pakai teknologi gitu ya. Saya paling senang sekarang kalau belanja tuh beli makanan. Kalau harus beli makanan di luar, saya udah nggak mau, apa namanya, udah jarang lah sengaja keluar khusus untuk cari makanan gitu ya. Kenapa? Sekarang makanannya diantar datang ke depan kita. Udah gitu apa? Udah gitu ada diskon. Ya, selama mereka masih promo diskon terus, saya akan terus beli gitu ya. Nanti lain cerita lah ya. Tapi ada hal-hal yang kita bisa pakai sekarang. Ya seperti diskon di aplikasi, reward system, pendaftaran early bird dan lain-lain. Ya, ini bisa dipakai untuk penghematan. Jadi beberapa bulan lalu kita ngadain apa ya namanya ya, webinar tentang latte factor. Jadi situ kita cerita bahwa ternyata ada hal-hal kecil yang setiap hari kita lakukan, pengeluaran-pengeluaran kecil yang setiap hari kita keluarkan, yang ternyata kalau dijumlah-jumlahin itu lumayan juga menarik. Ya, jadi kalau ada yang mau lihat rekaman webinar pada saat itu, saya rasa cukup sangat menarik sih latte factor itu untuk dibahas dan dijadiin satu bahan pemikiran ya. Silakan hubungi tim Track Pro untuk dapetin rekamannya kalau ada yang tahu ya. Tapi ingat bahwa ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang akan selalu kita keluarkan, yang kalau kita bisa alihkan itu sebenarnya bisa menjadi penghematan buat kita, gitu ya. Saya tinggal di Jakarta, setiap hari saya harus lewat tol, begitu ya. Tol juga banyak pilihan. Ada tol yang 8.000 sampai, ya. Pilihan kedua saya ada tol yang 32.000 sampai. Ya. Lumayan juga bedanya, gitu. Coba dibikin, dikali 5 hari dalam seminggu, dikali 4 minggu dalam sebulan, dikali setahun, berapa tuh? Hanya karena selisih tol, gitu. Ini sesuatu yang kita bisa pertimbangkan. Jadi intinya ya beberapa hal ya, yang paling penting. Saya mau ulang nih. Ini adalah rahasia ultimate-nya dulu pertama untuk keberhasilan finansial. Ya, dan ini berlaku di semua orang. Nggak peduli dia orang kaya raya, dia orang biasa, dia UMR, di bawah UMR, atau penghasilannya 80 juta kayak orang tadi gitu yang dicontohnya.
Yaitu apa? Ingat, kalau kita punya uangnya, tidak ada jumlah yang terlalu besar untuk kita habiskan. Orang kadang-kadang ngomong gini, gile, kalau gue dapet duit segitu, gue gak tahu mau dibeliin apa. Tapi percayalah, ketika lu dapet duit segitu, lu mau habisin, pasti bisa. Karena itu, ini mantra utamanya. Yaitu apa? Selalu spend less than you make. Jangan melakukan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.